Tanpa basa-basi, Sandi mau langsung video call orangnya guys. Sandi mau tanya namanya siapa, asal kotanya di mana. Sandi mau tanya-tanya tentang dia guys. Oke guys, siap belum guys? Wezik. Halo bang. Bang. Say hi dulu. Masuk channel YouTube Sandi SS. Say hi dulu. Oh iya. Demi apa lu meninggal? Oke. Jadi gini, bang. Sebelumnya kenalin dulu nama Sandi SS. Udah tahu kan? Oh udah tahu. Oke, namanya siapa? Abang namanya siapa? Nama aku Bagus. Aslinya Bagus Jiwo. Oh namanya Bagus. Iya. Oh namanya Bagus guys, katanya namanya Bagus. Pasti, bentar. Sandi tebak. Pasti orang Jawa. Orang apa? Cilacap. Oh Cilacap. Oh itu Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Jawa mana? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah guys, Cilacap katanya. Namanya Bagus. Orang Jawa Tengah Cilacap. Oke. Mirip gak guys? Nanti kan Sandi bakal taruh di sini kan? Taruh di sini nih. Sandi bakal taruh di sini nanti videonya. Nih guys. Nih gini, jadi pasti udah tau lah kan, di komentaran TikTok banyak banget yang netizen yang nanya-nanya tentang kayak mirip gitu kan. Iya banyak banget yang miripin gitu. Terus udah gitu Sandi mampir lah ke videonya. Sebenarnya pas sebelumnya emang banyak sih yang mention Sandi di notifikasi TikTok. Terus udah gitu Sandi lihat video TikTok Bagus. Sandi panggilnya apa nih? Bagus. Umurnya berapa? Baru 18 kemarin. 18. Oh berarti di bawah Sandi dong. Oh di bawah Sandi. Baru lulus sekolah apa masih sekolah? Udah masuk sekolah. Udah lulusan SMP 2017. Oh oke. Sandi boleh kan nanya-nanya? Boleh. Oh boleh katanya guys, boleh. Sandi ge iso bahasa Jawa sikit-sikit. Kalau perkenalan bahasa Jawa gimana? Namaku Bagus. Jawa. Apa? Pada kepriwe kabare. Kok beda ya? Piye kabare kayak bahasa ngapak gitu. Gimana ya? Medok gitu loh. Kalau ngomong bahasa Indonesia itu medok. Kalau orang ngapak kalau Indonesia itu medok. Oh. Gimana gitu kurang enak didengar. Oh gitu guys, katanya berarti banyak banget ya. Maksudnya di Jawa Tengah kayak bahasa Jawanya tuh unik gitu guys. Soalnya teman-teman Sandi kayak si Ike, kayak Cahaya kayak gitu kan, itu Jawanya Jawa kayak ada yang medok, ada yang enggak gitu kan. Sudah gitu. Tahu Ike kan, tahu Cahaya kan, itu juga dia orang Jawa. Oh iya tahu. Oke, jadi Sandi mau langsung nanya aja nih. Kalau nama kan tadi udah perkenalan. Terus ya, umur 18, berarti di bawah Sandi guys. Dia di bawah Sandi. Kita beda 1 tahun berarti ya. Kita beda 1 tahun. Sandi 19, dia 18 tahun. Terus asal kota Jawa Tengah, Cilacap. Terus udah gitu pekerjaannya apa sekarang? Sehari-harinya apa? Kerja di toko bangunan gitu. Oh, kerja di toko bangunan. Kenapa? Padahal kan di umur yang segitu apa sih namanya? Kayak ada niatan mau lanjut lagi gitu buat kayak sekolah atau gimana gitu. Kenapa? Dulu sih pas kelas 3 SMP udah dibilangi sama ibu, katanya nggak usah nerusin gitu ya, biasalah tahu masalah uang gitu. Jadinya ya mandiri aja kerja nggak apa-apa, memilih jadi kuliah aja nggak apa-apa dekat rumah gitu. Itu kemauan, oh gitu. Itu kemauan Bagus atau kemauan dari orang tua? Kalau itu sih kemauan dari orang tua. Kalau aku sih maunya lanjut aja gitu, soalnya masih dibilang kecil ya. Soalnya umur 15 tahun baru lulus dan harus ya itu kerja keras.
Oh iya. Apa, syukurin aja. Yes, I know. Sandi paham banget. Nanti itu bakal Sandi bahas di akhir ya. Nanti. Gini. Sebenarnya Bagus tuh pengen banget guys ngelanjutin sekolahnya. Karena di umur dia yang pas waktu 15 tahun, dia tuh harus kerja gitu. Kerja ya, bener gak? Di umur 15 kan? Padahal dia tuh pengen banget ngelanjutin sekolahnya. Guys, itu karena kemauan dari orang tua juga, atau kalau kemauan Bagus dia pengen ngelanjutin sekolahnya, tapi dia juga ngelihat kondisi juga kan. Pasti kamu juga ngeliat kondisi kan. Ngeliat kondisi guys. Pokoknya kamu harus tetap semangat, kamu harus lanjutin apa yang harus kamu cita-citain juga, oke? Jangan menyerah pokoknya, oke? Nih, pertanyaan yang selanjutnya, apa pendapat lo tentang kita dimiripin? Kayak kan banyak banget kan netizen yang nanya kayak dimirip-miripin, padahal Sandi sendiri nanya ke Bagus. Tadi Sandi nge-DM kan, kayak pas waktu nge-DM Bagus ngejawab, katanya, "Kak, aku gak mirip-miripin gitu kan." Gak ngemirip-miripin sama sekali. Dia tuh bener-bener orangnya tuh gimana ya, sopan banget. Kayak gak ngemirip-miripin sama sekali, tapi netizennya aja yang heboh gitu. Netizennya yang heboh, yang apa ya, netizennya aja yang ngemirip-miripin dan jadi kayak pro kontra gitu. Padahal Sandi biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak apa ya, jujur ya, Bagus, Sandi gak pernah kayak ngelihat orang dari misalnya dari video ini orang apaan sih gini, cuma dimiripin. Enggak sama sekali. Enggak pernah ngelihat orang dari sisi apa ya, misalnya banyak orang yang nilai lu misalnya katanya, "Iya apaan sih lu dimirip-miripin gini bla bla bla." Padahal lu sendiri nggak pernah gitu ngerasa dimirip-miripin gitu kan. Pasti pikiran kayak gitu. Tenang, lu di situ adalah apa ya, salah satu lu harus ngebuktiin gitu ke netizen lu bahwa apa, rasa percaya diri lu, terus lu buat video itu tuh lu harus bisa buktiin ke mereka bahwa perkataan mereka tuh salah gitu. Oke? Iya. Jadi lu tahu kan netizen Indonesia kayak gimana? Ya. Lu tahu gak sih dulu kayak gimana? Tahu banget, soalnya juga banyak yang bilang katanya, "Apaan sih lo kentang? Nanti Kak Sandinya malu gitu disama-samain sama lo gitu." Enggak. Itu sakit banget itu. Iya pasti, yang namanya setiap orang pasti punya hati dan punya perasaan yang berbeda ya. Kalau prinsip Sandi ya bodo amat. Jadi gua lu gitu. Lu mau nikmatin video ya syukur. Ya kalau gak nikmatin video gue juga ya syukur. Lu mau tonton gue ya syukur, kalau enggak ya gak apa-apa gitu. It's okay. Jadi gak ada masalah buat lo selagi lo gak ngerugiin orang itu. Lanjutin aja yang ngebuat lo kayak tujuan lo itu, bahagia lo itu ada di diri lo sendiri. Rasa kepercayaan lu bikin video aja di publish itu udah apa? Udah rasa percaya diri lo tuh udah ada gitu. Udah bener-bener tumbuh banget. Nah, lu tinggal nerusin dan tinggal bisa milih mana yang harusnya gue terusin, mana yang harusnya gue berhenti. Kalau lu berhenti, lu salah banget. Nih ya, karena yang namanya proses itu benar-benar ada. Kalau kata gue, lihat aja di YouTube gue. Karena setiap proses itu setiap orang tuh berbeda-beda proses. Lu prosesnya mungkin kayak gini. Karena gak ada yang sekarang misalnya Sandi di posisi yang sekarang itu gak ada yang namanya tiba-tiba ada hasil. Pasti semua juga berproses, ya. Pokoknya tetap semangat, oke? Oke, siap. Oke, maaf Sandi mah bawel orangnya, bener. Kalau udah apalagi kayak tentang ngebahas netizen, kita tuh gak harus apa ya? Dia punya hak buat ini kita, ngejudge kita, ngeledek kita mau segimanapun. Tapi kita juga punya hak buat ngedengerin mereka juga. Cukup buktiin ke mereka bahwa kita bisa. Gak usah banyak omong, kita mau ngerubah diri kita mau ngerubah sikap kita mau ngerubah video maksudnya kita harus bisa buktiin aja ke dia. Nanti kalau udah ada hasilnya, netizen Indonesia bakal pada datang kok, kayak gimana ya, kayak pada welcome gitu. Ya sekarang aja kayak gimana gitu. Jadi apa ya, dulu Sandi gimana coba?
Dulu kan Sandi joget-joget doang kan, dihujat segala macem, terus pakai behel. Iya tahu. Iya pakai behel, terus kayak ih apaan sih lu, hitam banget gini. Ya Sandi tunjukin, gue bisa di sini, gue bisa ngerubah penampilan gue bisa ngerubah apa-apa yang gue inginkan dulu gitu. Gue bisa gitu. Dan sekarang apa? Netizen. Tapi Sandi juga semakin kesini bukannya semakin bebas ya. Sandi juga banyak banget netizen yang hujat Sandi juga, yang haters. Semakin kesini semakin banyak haters juga. Pokoknya gak mungkin yang namanya setiap hasil itu gak ada gitu yang namanya kayak berjalan mulus gitu. Gak ada yang berjalan mulus. Pokoknya setiap perjalanan hidup orang itu pasti banyak banget yang namanya rintangan. Gak mungkin dong semulus jalan aspal, lihat aja aspal aja masih ada yang bocor, itu harus kita perbaiki. Nah dari situ kita harus belajar, banyakin bersyukur juga, banyakin usaha sama berdoa. Itu mah harus ya, itu mah wajib banget. Kewajiban iya kewajiban. Terus next nih, Sandi mau nanya lagi, tujuan lo main TikTok ngapa? Gini, aku mulai main TikTok itu bulan apa ya? Intinya 5 bulan ke belakang lah. Awalnya juga cuma iseng gitu, keponakan video gue, terus ya udah jadi ketagihan gitu, terus ketambahan ada yang ngetik katanya mirip ini mirip itu gitu. Ya terus berjalan katanya makin dimirip-miripin gitu. Padahal sih enggak gitu, soalnya juga pas waktu itu aku cari dong Kak Sandi itu kayak gimana sih, gue cari gitu. Iya. Ternyata ya emang gak mirip gitu, tapi banyak yang bilang mirip. Ya emang itu mulai ngefans sama Kak Sandi. Oh jadi lu kepo-kepo tentang video gue gitu? Mulai scroll dari bawah sampai paling bawah. Iya, banyak video-video Sandi yang gak diarsip, yang paling bawah. Itu Sandi gimana dulu? Coba lihat deh. Gimana kan kayak dulu? Iya emang berubah banget gitu. Apanya yang berubah? Itu emang udah tahu kalau proses itu memang ada gitu. Iya. Kalau kita mau berusaha pasti bisa. Ya asik. Gue salut sama lo sumpah. Dia prinsipnya bener-bener sama kayak gue. Sumpah dulu kayak gimana gue kayak prinsip gue tuh apa ya? Dia bisa, kenapa gue gak bisa gitu? Gitu kan? Gitu. Dia bisa, kenapa gue gak bisa? Jadi prinsipnya tuh bener-bener gitu sama kayak gue. Bener emang harus berusaha, tetap harus berusaha. Ini apa? Siap. Kalau tentang kan misalnya kata Sandi tadi tiap orang tuh emang beda-beda kan? Emang beda-beda. Terus lu nanggepin gak sih kayak komentar netizen yang haters lo yang ngehujat lo kayak misalnya lu kan dimirip-miripin sama gue, terus udah gitu apaan sih lu gini. Pokoknya yang nyeletit di hati. Respon lu kayak gimana ke mereka? Kalau aku sih dibilang masa bodoh juga keinget terus gitu. Pernah sempat gitu bulan berapa ya main TikTok 3 bulan gitu, udah mulai mau blok gitu, mau tak blok akunnya, udah nggak mau main TikTok. Soalnya ya gitulah, netizen omongannya sakit banget gitu. Iya. Mulai kesini ya udah terbiasa gitu, dibilang apapun ya udah cuekin aja gitu. Iya, karena mereka gak tahu kehidupan kita yang sebenarnya kayak gimana. Karena mereka cukup nilai kita dari video aja. Itu, mereka tuh nggak pernah ngelihat kita dari real life gitu, kehidupan nyata kita kayak gimana. Jadi ya it's okay gitu, selagi gue ngejalanin hal yang benar, lu harus tetap terusin bro. Jadi itu tuh adalah suatu kunci yang lu harus tutup rapat-rapat. Lu harus bisa gitu, lu harus bisa ngebedain mana sosial media, mana kehidupan nyata. Lu harus bisa bedain dari situ. Nah dari situ lu bisa nangkep kayak, nah kayak tadi kan lu kayak ya udah lu bikin video udah kayak biasa aja. Awalnya kan mungkin lu kayak ya apaan sih ini. Jadi kayak pertama risih. Kedua kali kayak gak mau bikin video lagi gini Pak. Ya udahlah gue mau blokir gini. Terus lu berpikir lagi. Mereka gak tahu kehidupan gue yang sebenarnya kayak gimana. Mereka gak tahu tujuan gue kayak gimana.
Padahal gue cuma iseng aja, tapi mereka udah bisa nilai gue sesuai apa sih yang namanya kayak jahat banget gitu ke gue tuh. Padahal dia tuh gak tahu gitu kehidupan gue tuh yang sebenarnya kayak gimana. Jadi ya it's okay selagi lo gak ngerugiin mereka, lo harus tetap terusin video-video lo yang iseng itu. Gak bakal nyangka video-video iseng lo itu bisa ditonton banyak orang kan? Iya. Lu gak nyangka, iya kan? Lu gak nyangka bisa apa? Bisa orang-orang bisa tahu lu dimirip-miripin sama gue kan? Gak nyangka kan? Iya, makanya dari situ lu harus buktiin, oke? Oke, siap. Oke, siap. Bang, Sandi aja. Gue bukan abang-abang. Apa ya? Ini apa? Tadi gue ini boleh gak sih kayak gue nanya tadi kan kalau tentang pendapat kayak netizen gitu lo udah bisa nanggepin kan, udah bisa kayak ngecerna secara baik gitu, ngecerna netizen secara baik gitu. Jadi lu cukup gimana ya, cukup ya bodo amatan gitu. Mungkin kayak dibilang bodo amat, lu punya hati juga kan, punya hati, tapi lu harus bisa buktiin gitu. Gue salut sama lo, sumpah gue salut sama lo. Prinsip lo sama kayak gue juga, lo tuh berusaha orangnya gimana ya? Boleh gak sih kayak nanya privasi kayak privacy lo kak? Boleh nggak apa-apa. Boleh. Lo anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau aku dari bapak anak ke berapa ya, ke-6. Kalau dari ibu anak ketiga. Oh, anak ketiga. Iya. Oh, berarti sorry ini mas, sorry. Iya, nggak apa-apa. Sandi juga di sini emang ini ya, broken home. Tahu kan broken home? Iya tahu. Kamu broken home juga kah? Iya. Oh, broken home. Oke, kita sama. Jadi gak usah takut, santuy. Jadi di sini Sandi bukan ngebuka aib dia, Sandi cuma mau nanya apa ya, tentang sedikit lah real life gitu, kehidupan nyata. Jadi buat lo yang gak suka sama dia, lu belum tahu kan kehidupan nyata dia kayak gimana, kehidupan di dunia maya sama di kehidupan nyata dia kayak gimana. Makanya buat netizen, be smart lah, berpikir, kayak lu harus berpikir, karena orang yang lu kata-katain itu belum tentu hidupnya jauh lebih baik dari kita gitu. Makanya lu jangan terlalu banyak keluarin kata-kata yang ini gitu, yang jelek gitu. Cukup kalian menikmati aja, itu udah bahagia gitu di diri kita. Jadi jangan terlalu banyak bacot lah, intinya jangan terlalu banyak bacot gitu ya. Karena kita gak tahu gitu kehidupan nyatanya dia kayak gimana gitu. Kenapa? Lu kenapa? Itu pakai tisu? Hah? Kenapa? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau diungkapin gitu atau apa gitu? Enggak. Oh enggak. Oke, kita tuh sama, kita tuh anak broken home juga. Tapi lu jangan patah semangat, jangan pantang menyerah. Lu harus buktiin ke netizen lu, ke keluarga lu bahwa lu bisa, oke? Oke, siap, Bang. Oh, ini apa? Impian lo pengen jadi apa sih? Kalau aku itu dulu pas SMP itu udah mungkin karena lingkungan gitu, banyak yang pergi ke luar negeri gitu, atau di luar negeri banyak bisa bikin rumah, bisa beli kendaraan. Mungkin dari situ aku udah mulai berpikir gitu loh, kenapa aku nggak ikut juga ke situ, besok aku lulus gitu bisa pergi ke luar negeri, kerja di sana gitu. Tapi kesini-sini ya karena mungkin kalau keluar negeri gitu, itu kan emang harus ijazahnya juga minimal kan SMA gitu. Dari situ aku mulai patah semangat gitu. Ya udahlah, SMP ya bisanya cuma jadi kuli gitu. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit lah, 1.000 2.000 kumpulin buat beli perlengkapan lah paling tidak gitu. Prinsip aku sih kalau nggak bisa kasih ke orang tua uang, setidaknya aku nggak minta gitu, kayak gitu. Terus
kesini-sini mulai lihat itulah anak-anak TPA gitu, dari situ udah mulai belajar kenapa aku nggak itu manfaatin dunia sosial gitu, sosial media gitu, mereka aja bisa sukses kok aku enggak gitu. Dari situ aku mulai ini jadi mungkin selebgram, youtuber gitu. Oke. Sumpah di sini Sandi merinding banget dengar cerita lo bagus, sumpah. Di sini Sandi sumpah merinding banget. Lihat. Merinding banget. Lu sama kayak kehidupan gue. Lu sama banget kayak kehidupan gue. Gak ada yang gak mungkin. Ingat, gak ada yang gak mungkin. Setiap orang prosesnya beda-beda. Gak ada yang gak mungkin. Selagi lo ngejalaninnya sungguh-sungguh, selagi lo ngejalaninnya dengan serius, Allah gak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan lo. Gue ngedengernya aja sampai merinding anjir. Maksudnya gini, gue juga gue bukan terlahir dari keluarga yang kaya. Gue juga bukan. Gue hidup sederhana. Makanya gue udah bisa lihat orang-orang yang kayak misalnya kayak gimana ya, kayak ngeluh gitu. Kalau gue nangkap lu tuh kayak lu orangnya nggak pernah ngeluh. Lu tuh orangnya nggak pernah ngeluh dan lu tuh tetap harus berusaha. Lu udah nyoba ke sosial media aja, lu itu udah berani banget. Kayak pasti kan punya tujuan kan, lu pasti punya tujuan kan, yang kayak punya banget. Iya, kayak bilang tadi kan, tujuan lu kayak gimana. Gue udah bisa nilai dari situ. Gak ada gitu. Gimana sih? Gue jadi ini anjir, jadi kayak keinget nostalgia masa lalu gue. Tapi jangan jangan sedih, jangan kayak gimana ya. Lo harus, karena gak semua orang pengen tahu cerita kita. Iya, betul. Mereka semua cuma ya, misalnya lu cerita, mereka semua cukup oh gitu. Enggak lebih dari gue lu mah, gue lebih itu. Gak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Ingat, gak semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Sekalipun lo dianggap baik sama mereka, lo harus tetap pada kepercayaan lo. Karena yang bisa ngertiin lo tuh yang bisa ngertiin tuh cuma diri sendiri. Yang bisa ngerubah sifat sikap itu cuma dari diri sendiri. Iya, benar. Selebihnya mereka yang nge-support itu tuh adalah bagian luar kita. Dalam hati kita orang gak bakal tahu kayak gimana. Mungkin sekalipun kita ngucap wah gua mau ini, paling orang kayak cukup oh gitu, oh ya udah. Iya. Lu harus terusin, lu harus tetap semangat gini. Nah, dari situ lu harus bisa ngambil kesimpulan bahwa ini diri gue, ini tujuan gue, berarti gue yang harus mulai. Oke? Siap, Oke guys. Gue ngedengar cerita bagus, cukup terharu. Bukan terharu karena karena Bagas cerita kesedihan dia gitu. Bukan guys. Kita harus jangan ambil yang jeleknya. Kita harus ambil kesimpulan dari cerita Bagus. Karena nggak setiap orang kayak Bagus, karena gak semua orang kayak dia gitu. Mungkin kayak di luar sana banyak banget orang yang kayak nikmatin hidupnya. Bener gak sih? Kayak mungkin banyak orang yang tinggal minta ke orang tuanya gitu, tinggal beli apa-apa tinggal minta. Suka mikir gitu, kenapa aku nggak dilahirkan di posisi seperti mereka gitu. Minta ini dibeliin, minta itu dibeliin. Kalau prinsip aku sih dulu juga pernah gitu, minta ke mama, minta beliin ini, kata mama bilangnya gini, besok kalau udah kerja sendiri pasti bisa beli gitu. Setiap minta apapun mesti itu, jawabannya suka seperti itu, bukannya dikasih tapi malah
digituin, dibilang gitu. Jadi ya sadar aja sih, nggak apa-apa. Tapi emang sekarang udah kerja, apa-apa udah bisa beli sendiri. Ya mungkin harus nyicil, mungkin bisa nabung dulu baru bisa beli yang diinginkan gitu. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Dari sana. Iya. Maksudnya bersyukur gitu ya, bersyukur Ya, udah. bersyukur banget ya. Gini, lu tuh hebat. Lu udah mau berusaha buat keluarga lu aja, itu lu udah hebat. Lu udah hebat. Lu udah ada pikiran nyicil, itu hebat banget, sumpah. Gak semua orang loh guys, gak semua orang pikirannya kayak dia. Gak semua orang. Dan gak gampang juga ngejalanin kehidupan yang sebenarnya. Iya, Gak juga gampang. banyak yang bilang gini, buat apa buat apa punya barang bagus tapi hasil utang gitu juga banyak. Soalnya kayak aku dulu kan teman-teman udah punya motor semua gitu, kayak aku nebeng terus kan gimana gitu ya rasanya. Jadi aku tekadkan gitu utang ke bank gitu buat beli motor. Sampai sekarang pun masih nyicil per bulan. Ya gitulah, demi bisa punya, bisanya cuma utang gitu atau nyicil. Nekat ya, nekat kan? Nekat, modal nekat aja. Nekat. Tapi gimana ya? Lu udah, kata gue tadi, lu udah berusaha aja segitu, itu udah hebat banget loh. Bagus, kayak kata gue gak setiap orang, gak semua orang. Guys, bisa ngambil hikmahnya gak sih dari kehidupan Bagas? Dia tuh orangnya sederhana tapi memiliki banyak arti, memiliki banyak kayak yang harus kita contoh dari kehidupannya. Paham gak sih guys? Jadi gini, nggak apa ya, mungkin banyak, kata gue juga, di luaran sana orang-orang yang kayak tinggal minta sama orang tuanya duit enak. Terus kita berpikir lagi, kenapa kita gak bisa di posisi kayak gitu? Ya Tuhan menciptakan setiap orang itu biar tahu hidup susah dan senangnya tuh kayak gimana. Ada saatnya lu senang, pasti ada saatnya lu juga bakal senang. Amin. Percaya gak? Insya Allah sih percaya. Sama percaya. Lagi mau berusaha pasti ada. Iya, pasti ada jalan kan. Gak mungkin lu mimpiin lu pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah mewah. Lu mimpi tidur, itu gak mungkin. Lu harus ada usahanya, lu harus ada usaha, harus ada doanya. Itu baru. Walaupun lu gagal hari ini, masih ada hari esok. Itu prinsip gua. Pasti. Gak ada yang namanya berhenti belajar. Oke? Oke. Perbaikin kesalahan dari sebelum-sebelumnya. Tunjukin apa yang ngebuat netizen gak suka sama lo. Kok gue gak disukain sih sama netizen gini karena gue gini-gini. Lo harus tunjukin. Oke? Jangan dengerin, intinya jangan dengerin. Gini guys, gue gak pernah ngerasa kayak malu banget di mirip-miripin sama Bagus. Gak pernah ngerasa malu banget. Malah gue bersyukur ada apa sama gitu, prinsip hidup gue sama prinsip hidup dia tuh sama gitu. Malah gue bersyukur ternyata bukan cuma gue di sini, tapi masih ada orang. Makanya dibuat kalian jangan nilai orang cuma dari luarnya aja. Lu belum tahu kan kehidupan real life, kehidupan yang sebenarnya kayak gimana. Ini lihat Bagas, lu jangan sedih, oke? Lu tuh harus tetap happy, lu harus tetap ngejalanin hidup dengan rasa bersyukur, oke? Pasti Bang. Tetap Oke. ingat, tetap belajar, tetap harus semangat. Jangan pernah dengerin omongan netizen karena itu adalah kunci, salah satu kunci yang lu harus tetap rapat-rapat, oke? Ya, oke. Oke guys, jadi gimana ya? Oh iya, nanti mudah-mudahan kalau kita dikasih umur yang panjang, kita ketemu, oke?
Oke bang. Oke, siap, kita main TikTok. Kita main TikTok bareng. Lu punya channel YouTube gak? Punya. Oh, dia punya channel YouTube, guys. Namanya apa? Bagus aja lah. Bagus saja lah. Oke, guys, subscribe guys. Buat kalian jangan lupa di-subscribe. Bagus saja lah, oke? Terima kasih bang. Semangat ya. Semangat pasti. Iya, ngejalanin TikToknya yang iseng-iseng. Pokoknya lu harus tambah dan lebih lagi, oke? Harus bisa buktiin. Oke. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Amin. Amin. Pengen. Pengen katanya guys. Tapi akunya kentang gitu. Enggak, jangan pesimis duluan. Jangan pesimis duluan. Gak ada yang namanya kentang. Oke? Oke, siap. Bye bye, see you deh. Terima kasih bang. Iya, makasih banyak. Gue juga udah bisa lu ngeluangin waktu buat gue juga. Oke? Oke. Bye bye, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi Sandi udah video callan bareng apa? Bareng kembaran Sandi yang katanya kembaran. Jadi Sandi udah tahu gitu kehidupan dia yang sebenarnya kayak gimana. Nggak yang dimaksud yang kalian kira gitu. Nggak seburuk yang kalian kira gitu. Dia tuh orangnya beda-beda, kayak humble banget, bisa welcome sama orang. Orangnya bekerja keras, berusaha. Kita harus ambil hikmah dari kehidupan dia guys. Karena gak setiap orang bisa kayak dia, kuat kayak dia. Pokoknya, jadi buat kalian jangan nilai orang dari luarnya aja. Kita harus tahu kehidupan dia yang sebenarnya kayak gimana. Terdapat banyak banget ranting-ranting yang harus dia susun. Terdapat banyak banget impian-impian dia yang harus dia capai. Pasti kalian juga punya impian kan, punya tujuan. Nah, maka dari itu kalian harus percaya diri. Kalian gak usah dengerin apa kata orang lain. Kalian bisa. Oke? Jadi cukup segitu aja konten Sandi di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Ditunggu konten-konten Sandi selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.